Di negeri tropis yang kaya sinar matahari ini, ada sebuah ironi besar. Kulit sawo matang yang eksotis dianggap sebagai kekurangan, sementara kulit putih pucat dipuja sebagai standar kecantikan mutlak. Obsesi ini menciptakan pasar gelap yang sangat besar, pasar krim kiloan atau krim abal-abal. Janjinya selalu sama, putih instan dalam 7 hari, harganya murah, hasilnya katanya nyata. Tapi pernahkah Anda bertanya, sihir kimia apa yang bisa mengubah warna alami kulit manusia secepat itu? Di balik toples-toples polos tanpa izin BPOM itu, bersembunyi dua monster kimia yang seharusnya tidak pernah menyentuh wajah manusia, merkuri dan hidroquinon dosis tinggi. Mereka tidak memutihkan kulit Anda dengan cara yang sehat. Mereka melakukannya dengan cara membunuh sel-sel pigmen Anda, meracuni darah Anda, dan perlahan menghancurkan organ penyaring di tubuh Anda. Ini bukan cerita tentang kecantikan. Ini adalah cerita tentang keracunan logam berat kronis yang bernyamar sebagai perawatan wajah. Di video deep dive kali ini, kita akan membedah mekanisme molekuler bagaimana krim abal-abal bekerja, kenapa wajah penggunanya terlihat putih mayat, dan bagaimana logam cair ini berjalan-jalan dari pipi Anda menuju ginjal Anda. Untuk memahami cara kerja pemutih, kita harus paham dulu kenapa kulit kita berwarna. Di lapisan bawah kulit ari kita, ada sel pabrik bernama melanosit. Tugasnya memproduksi pigmen bernama melanin. Melanin inilah yang memberi warna coklat pada kulit. Penting diingat, melanin bukan musuh. Dia adalah payung alami yang melindungi DNA kulit kita dari kerusakan akibat sinar UV matahari. Semakin banyak sinar matahari, semakin banyak payung yang dibuka. Itulah kenapa kita jadi gosong kalau berjemur. Di dalam pabrik melanosit ini ada seorang koki utama bernama enzim tirosinase. Koki inilah yang memasak bahan baku menjadi melanin. Sekarang, bayangkan Anda memakai krim pemutih yang aman seperti vitamin C atau niacinamide. Cara kerjanya ibarat meminta si koki untuk sedikit bersantai atau mengurangi produksi. Prosesnya lambat tapi aman. Tapi krim merkuri tidak bekerja seperti itu. Merkuri adalah logam berat beracun. Nama kimianya airaksa, Hg. Saat ion merkuri dioleskan ke kulit, dia menembus masuk ke dalam pabrik melanosit dan langsung membunuh sang koki tirosinase secara permanen. Merkuri mengikat sang koki sehingga dia lumpuh total. Tidak ada koki, tidak ada melanin. Produksi pigmen berhenti mendadak. Inilah kenapa krim merkuri memberikan hasil putih instan yang sangat cepat. Dia bukan mencerahkan, tapi dia mematikan total sistem pertahanan warna kulit Anda. Banyak orang tertipu dengan hasil awalnya. Wajah memang menjadi putih, jerawat hilang seketika. Tapi tunggu beberapa minggu atau bulan. Perhatikan baik-baik wajah pengguna merkuri jangka panjang. Warna putihnya berbeda dengan kulit putih alami. Kulit putih alami tampak segar dan agak kemerahan karena ada aliran darah di bawahnya. Ini disebut glowing. Tapi pengguna merkuri memiliki warna putih pucat atau sering disebut putih mayat, tampak abu-abu dan tidak bernyawa. Kenapa? Karena merkuri tidak hanya membunuh pigmen. Sebagai logam berat toksik, dia juga merusak pembuluh darah kapiler halus di bawah kulit. Aliran darah terhambat, wajah menjadi pucat pasi seperti orang anemia berat. Selain itu, karena payung melanin sudah dihancurkan, kulit kehilangan perlindungan terhadap matahari. Akibatnya, kulit menjadi sangat sensitif, mudah merah, dan paradoksnya justru bisa muncul flek hitam yang sangat parah dan permanen jika pemakaian dihentikan. Ini disebut rebound hyperpigmentation. Wajah menjadi rusak jauh lebih buruk dari kondisi awal. Jika kerusakan hanya berhenti di wajah, mungkin itu masih lumayan. Tapi masalah terbesarnya adalah kulit bukanlah plastik pembungkus. Kulit adalah organ yang bisa menyerap. Merkuri yang Anda oleskan di pipi diserap masuk ke pembuluh darah. Dan begitu masuk ke aliran darah, logam berat ini akan berwisata ke seluruh tubuh Anda. Destinasi utamanya ada dua, sistem saraf dan ginjal. Di otak dan saraf, merkuri menyebabkan keracunan neurotoksik.
Gejalanya mulai dari tremor, yaitu tangan gemetar, mudah cemas, depresi, hingga gangguan memori. Ini mirip dengan penyakit Mad Hatter di Inggris kuno, di mana pembuat topi menjadi gila karena sering menghirup uap merkuri. Namun kerusakan paling fatal terjadi di ginjal. Ginjal adalah filter tubuh kita. Tugasnya menyaring racun dari darah. Saat darah yang penuh merkuri melewati ginjal, logam berat ini tersangkut di unit penyaring halus yang disebut nefron. Merkuri bersifat korosif dan menghancurkan sel-sel penyaring tersebut. Awalnya, ginjal akan bocor, ditandai dengan adanya protein dalam urin atau urin berbusa. Jika terus dibiarkan, filter tersebut rusak total. Inilah gagal ginjal kronis, kondisi yang tidak bisa disembuhkan dan mengharuskan penderitanya menjalani cuci darah seumur hidup. Semua hanya demi wajah putih dalam 7 hari. Kita tidak boleh melupakan tersangka kedua, yaitu hidroquinon. Berbeda dengan merkuri yang dilarang total dalam kosmetik, hidroquinon sebenarnya masih digunakan dalam dunia medis, tapi dengan resep dokter dan pengawasan super ketat. Biasanya hanya untuk pengobatan bercak hitam dalam jangka pendek. Masalahnya, di krim kiloan, kadar hidroquinon seringkali ugal-ugalan, jauh di atas batas aman, dan dipakai terus-menerus tanpa henti. Apa yang terjadi jika kulit dijejali hidroquinon dosis tinggi dalam waktu lama? Terjadi fenomena mengerikan namanya ochronosis eksogen. Ini adalah ironi terbesar. Niatnya ingin putih, tapi kulit justru berubah warna menjadi biru kehitaman atau abu-abu gelap. Pigmen asing menumpuk di dalam lapisan kulit dalam atau dermis dan bersifat permanen. Wajah akan terlihat seperti ada pulau-pulau hitam di area pipi dan dahi yang sangat sulit, bahkan mustahil untuk dihilangkan dengan laser sekalipun. Di era internet, banyak beredar tips cara mudah mendeteksi merkuri di rumah. Yang paling populer adalah tes gosok emas dan tes kertas HVS. Mari kita bedah secara kimia. Benarkah cara ini akurat? Metode gosok emas. Katanya, jika cincin emas digosokkan ke krim dan krimnya berubah jadi hitam, berarti positif merkuri. Fakta kimianya, emas memang bisa bereaksi dengan merkuri membentuk amalgam. Tapi, perubahan warna jadi hitam saat digosok juga bisa disebabkan oleh reaksi antara logam emas dengan bahan lain yang tidak berbahaya di dalam krim, seperti sulfur atau titanium dioksida. Jadi, tes emas sering memberikan positif palsu. Krim aman dibilang berbahaya. Metode kertas HVS. Katanya, jika krim dioles di HVS lalu disetrika dan berubah warna, maka ada merkurinya. Fakta kimianya, kertas HVS mengandung pemutih optik dan pati. Banyak bahan kimia, termasuk minyak dan parfum dalam krim, akan teroksidasi dan berubah warna jika dipanaskan dengan setrika. Ini juga tidak akurat dan rawan memberikan positif palsu. Satu-satunya cara yang valid 100% untuk mengetahui kandungan merkuri dan hidroquinon adalah uji laboratorium resmi. Jangan pertaruhkan kesehatan Anda hanya berdasarkan tes gosok-gosok yang belum tentu benar secara ilmiah. Paling mudah, cek nomor BPOM-nya. Jika tidak ada atau nomornya palsu saat dicek di aplikasi, buang jauh-jauh. Investigasi ini membawa kita pada kesimpulan yang pahit. Industri krim abal-abal adalah industri yang memangsa rasa tidak percaya diri. Mereka menjual racun saraf dan perusak ginjal dalam kemasan toples cantik dengan janji yang memanfaatkan standar kecantikan yang sempit. Ingatlah anatomi kulit yang sudah kita pelajari. Melanin adalah pelindung, bukan aib. Kulit yang sehat adalah kulit yang berfungsi baik, bukan sekedar yang berwarna putih pucat. Jangan tukar ginjal Anda yang berharga dengan putih yang palsu. Cantik itu tidak harus putih, tapi cantik itu harus sehat. Terima kasih telah menonton investigasi panjang ini. Semoga Anda dan keluarga terhindar dari bahaya kosmetik beracun.